Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Sebelum aku masuk ke pembahasannya, di sini aku mau ngingetin kalian nih untuk bisa selalu cek playlist dari channel aku ini ya. Karena di sana ada banyak latihan soal dan juga pembahasan untuk SKD CPNS lainnya. Ada TWK, ada TIU, dan juga ada TKP. Jangan lupa ditonton ya. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku mau bahas soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja ya untuk masuk ke soal yang pertama. Anda seringkali melihat beberapa orang senior di tempat Anda bekerja memperlakukan juniornya dengan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, sehingga membuat junior tersebut merasa rendah diri dan enggan untuk bersosialisasi dengan karyawan kantor lainnya. Sikap Anda adalah A. Menemani junior tersebut agar tidak terlalu merasa diasingkan dari lingkungan kerja. B. Merupakan hal wajar jika senior berperilaku seperti itu kepada junior karena dapat membentuk mental yang kuat bagi junior itu sendiri. Ini menurut aku udah bukan opsi dengan poin tertinggi ya teman-teman. Berikutnya, menjadikan hal tersebut pembelajaran untuk membuat program-program antar karyawan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial yang ada. Oke. Berikutnya, mengingatkan senior-senior tersebut untuk tidak membuat kesenjangan di dalam lingkungan kerja dengan merangkul junior tersebut. Oke. E. Melaporkan senior tersebut ke atasan untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja senior tersebut yang terkait dengan perpanjangan kontrak kerja mereka. Oke, kalau kita lihat ya teman-teman di sini untuk opsi jawabannya sebenarnya betul ya, dan mirip-mirip karena emang TKP itu kan nggak ada jawaban yang salah. Cuman kita kan di sini mencari poin tertinggi ya teman-teman. Nah di sini aku mau kasih kalian beberapa tips juga ya kalau seandainya menemukan ada soal yang seperti ini. Nah kalau kita lihat pada konteks soalnya, di sini kan kasusnya itu ada senior yang menggunakan kata-kata tidak sopan kepada juniornya. Nah kalau untuk masalah yang masih bisa diselesaikan baik-baik gitu ya teman-teman, maksudnya belum masalah yang berat banget, itu kita lihat dulu nih di opsinya. Ada nggak sih upaya kita untuk mencegah gitu ya, supaya nggak kejadian lagi. Ibaratnya kayak apa sih langkah awal gitu loh, kalau kalian itu melihat di depan mata, ada tindakan yang menurut kalian itu salah gitu. Jadi upaya awal kalian itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, opsi dengan poin tertinggi itu ada di opsi yang D, dengan mengingatkan senior tersebut untuk tidak membuat kesenjangan di dalam lingkungan kerja dengan merangkul junior tersebut. Nah, ini jadi salah satu upaya ya untuk mencegah supaya nggak ada lagi gitu loh kejadian yang serupa terulang kembali dengan mengingatkan senior tersebut. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kalau cara aku pribadi sih menganalisis soal gitu. Kalau kasusnya nggak yang begitu berat banget, lihat gitu loh opsinya ada nggak sih upaya untuk mencegahnya dulu. Barulah mungkin kalau ada kasus yang berat gitu ya, itu bisa langsung melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke, mungkin aku mau langsung aja ya next ke soal yang berikutnya. Seorang kepala dinas merasa bahwa pegawai di bawahnya kurang memahami tugas mereka dan memperlakukan masyarakat dengan tidak baik. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh kepala dinas tersebut? A. Melakukan evaluasi kinerja secara teratur dan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang tidak memenuhi standar pelayanan yang diharapkan. Oke. Opsi yang B. Mengabaikan masalah dan menganggap hal tersebut merupakan masalah yang umum terjadi pada pegawai di sektor publik. Ini udah bukan ya, udah paling jelas banget ini nggak opsi dengan poin tertinggi. Berikutnya, menggelar pelatihan atau seminar tentang pelayanan publik dan meminta semua pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke. Opsi yang D, mempekerjakan konsultan atau ahli yang berpengalaman untuk memberikan pelatihan khusus kepada pegawai tentang pelayanan publik yang efektif dan responsif. Opsi yang E, membentuk tim untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Kalau kita lihat ya teman-teman berdasarkan opsi jawabannya lagi-lagi ya, mirip-mirip dan ya bagus-bagus juga gitu. Tapi di sini aku juga mau kasih tips atau pesan ke kalian. Kalau seandainya ada soal TKP ini kan rata-rata kalian itu disuruh mencari solusi terhadap permasalahan yang ada.
Kalau bisa, kalian itu mencari solusi yang impact-nya itu ke depan, teman-teman. Nggak hanya saat kejadian itu aja, tapi bisa nanti untuk menjadi pembelajaran gitu loh, supaya nggak terjadi lagi masalah di kedepannya. Gitu. Sehingga upaya yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan pemahaman tugas dari pegawai supaya dapat memperlakukan masyarakat dengan baik adalah mempekerjakan konsultan atau ahli yang berpengalaman untuk memberikan pelatihan khusus kepada pegawai tentang pelayanan publik yang efektif dan responsif. Jadi opsi yang D itu poinnya 5 ya teman-teman. Karena menurut aku dengan pelatihan ini tuh diharapkan ya nanti ke depannya itu nggak kejadian lagi masalah yang serupa. Dan yang memberikan pelatihan itu nggak mungkin sembarangan orang ya teman-teman. Jadi lebih baik kita tuh mempekerjakan konsultan atau ahli yang memang sudah berpengalaman di dalamnya. Oke, semoga kalian paham. Di sini aku mau langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Anda bekerja sebagai marketing di perusahaan X. Suatu hari, perusahaan Anda ingin meluncurkan atau launching produk baru. Anda memiliki ide agar peluncuran produk tersebut dilakukan dengan menggunakan jasa endorse selebgram. Setelah Anda melakukan survei, pelanggan Anda ternyata sangat mengidolakan selebgram bernama Ken. Sehingga bagaimanapun kondisi pimpinan Anda ingin launching produk tersebut bekerja sama dengan Ken. Namun, setelah dilakukan pertemuan, Ken tidak bisa melaksanakan peluncuran produk pada tanggal yang ditentukan karena ia harus berangkat ke luar negeri pada tanggal tersebut. Apa yang harus dilakukan? A. Membatalkan peluncuran atau launching produk tersebut. Ini menurut aku udah bukan ya dengan poin tertinggi, karena kalau launching itu dibatalkan nanti mempengaruhi ya ke kemajuan perusahaan itu. Opsi yang B, mencari metode lain untuk peluncuran atau launching produk tersebut. Oke. Opsi yang C, memajukan waktu peluncuran atau launching produk apabila tidak ada kendala lain. D. Mengadakan peluncuran launching produk ketika selebgram tersebut berada di luar negeri dan menyesuaikan kembali anggaran yang telah disepakati. Oke. E. Mencari selebgram lain yang lebih fleksibel. Nah, kalau kita lihat ya untuk jawab soal ini, kalian perhatikan deh dari soalnya. Yang dimana untuk memajukan perusahaan itu kan melakukan endorse nih dengan selebgram. Nah, masyarakat itu udah sangat mengidolakan si Ken ini. Begitu juga dengan pimpinan. Dia itu sangat ingin ketika launching produk bersama dengan Ken gitu. Jadi bagaimanapun kondisinya gitu. Pimpinan itu memang tetap ya dan memang harus launching pokoknya bekerja sama dengan Ken gitu ya. Kalau kalian lihat di konteks soalnya. Nah, opsi yang memang memperjuangkan si Ken ini kan ada di opsi yang C dan juga D. Ya kan? Di sini aku langsung aja kasih tahu ke kalian opsi dengan poin tertinggi itu ada di opsi yang C, teman-teman. Dengan memajukan waktu peluncuran atau launching produk. Nah, di opsi ini juga udah disediakan ya, udah dijelaskan apabila tidak ada kendala lain. Gitu kan lebih baik dimajukan saja gitu daripada mundur, takutnya nanti mempengaruhi gitu ke perusahaannya. Jadi ibarat kata ya lebih cepat lebih bagus kayak gitu. Kalau opsi D itu poinnya 4 teman-teman. Kenapa? Karena kalau dilakukan di luar negeri itu kan pasti biayanya akan bertambah ya. Sehingga ini opsinya kurang tepat ya daripada opsi yang C. Oke, gimana? Semoga kalian paham. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Sarah adalah seorang mahasiswa yang telah mengalami pelecehan seksual dari dosen pria di kampusnya. Sikap yang paling tepat bagi Sarah adalah A. Mengabaikan pelecehan tersebut dan mencoba untuk tidak memikirkannya. Ini menurut aku udah bukan opsi yang paling tepat ya teman-teman. Berikutnya, menghadapi dosen tersebut dengan kasar dan mengancam akan melaporkannya ke kampus. Ini menurut aku bukan juga jawaban yang paling tepat karena kalau kasus pelecehan seksual itu dicoba selesaikan dengan kekerasan, bisa jadi lebih parah nanti, bisa jadi fatal akibatnya gitu. Berikutnya opsi yang C, berbicara dengan dosen tersebut dan mencoba untuk menyelesaikan masalah secara damai. Oke, kita coba simpul dulu. D,
Melaporkan pelecehan tersebut ke otoritas kampus atau lembaga yang berwenang. Oke. Opsi yang E, meminta bantuan dari teman atau keluarga untuk menangani masalah tersebut. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kan yang opsi mendekati itu ada C, D, dan E. Aku mau balik nih ke konteks soalnya ya. Aku mau kasih kalian tips juga untuk mengatasi soal-soal yang di TKP. Mungkin kalian nanti suatu saat akan nemuin soal yang seperti ini. Kita lihat di kasusnya. Ini kan kasusnya pelecehan ya, udah berat. Udah sangat berat bahkan. Dan yang dilecehkan itu adalah seorang mahasiswa. Yang melakukan pelecehan adalah dosen. Jadi derajat si Sarah dan si dosen ini udah berbeda. Dia itu udah bukan satu angkatan lagi, tapi berurusan dengan dosen gitu. Sehingga opsi yang tepat itu adalah yang D, teman-teman, dengan langsung melaporkan pelecehan tersebut ke otoritas kampus atau lembaga yang berwenang. Karena biar mereka yang membantu untuk menyelesaikan masalah si Sarah ini gitu. Kalau yang C, dengan melakukan bicara secara damai, itu menurut aku udah nggak akan bisa untuk menyelesaikan masalah karena ini kasusnya udah berat ya, udah pelecehan gitu. Dan opsi yang E itu poinnya 4 ya, karena memang kurang kuat gitu daripada opsi yang D. Nah, kalau yang E itu kan ya cuma minta bantuan ke teman atau keluarga, sedangkan kalau opsi yang D itu kita langsung laporin ke kampus dan ke pihak yang memang berwenang. Oke, semoga kalian paham ya. Di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan. Kalian bisa jawab kira-kira opsi mana dengan poin tertinggi. Taruh jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.